Anjay, 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 anjay. Konten perbacot-bacotan ber-iPhone, iPhone-an, anjay. Nah, sebelum gue mulai videonya, gue pengen ngasih tau ke lo, ini video one take ya. Gue satu take aja sepertinya ya, gue nggak edit. Karena gila men, ini jam berapa nih? Ini real time banget loh. Ini jam ya ini 23.24 ya. Lo bisa lihat sendiri Senin 3 Oktober 23.24. Gua baru ada waktu buat shooting, rekaman, recording, bikin konten untuk channel nggak jelas ini. Gue baru ada waktu jam berapa? Jam setengah 12 cuy. Gila men. Jadi kayaknya video ini nggak sempat gue edit karena kalau di atas jam 12 terlalu malam gue upload ya kan. Soalnya banyak penonton gue, subscriber gue tuh yang nggak jelas tuh kurang malam bang. Kenapa nggak subuh bang uploadnya ya kan? Lu pada tuh harus maklum men ya kan. Kadang-kadang waktu gitu ya kan. Ya budak dolar gitulah ya. Cari uang gitu. Ya mau gimana ya kan, penghasilan masih kecil ya kan, masih 400 jutaan per minggu, harus cari duit terus. Nah, oke, fokus. Gue jadi ceritanya di video ini gue pengen bikin konten iPhone resmi Indonesia yang paling layak, paling murah tapi paling layak untuk dibeli di tahun 2022, 2023 dan seterusnya. Nah, kalau lo tanya, "Bang, gue pengen beli iPhone tapi yang resmi Indonesia. Kira-kira yang paling layak iPhone berapa? Tapi yang menurut lo tuh yang cukup murah, yang harganya oke, lumayan murah tapi paling layak." Kalau lo tanya ke gue seperti itu, jawabannya adalah di iPhone X. Jawabannya adalah iPhone X. Anjir. Pasti banyak banget perdebatan yang hadir di video ini. Oke. Sebelum lo komen, gue langsung jawab dulu. Oke, iPhone X ini kalau dipakai ngegame kelas berat banget, panas. Gue setuju karena gue ngalamin. iPhone X ini kalau dipakai kerja berat, ya baterainya nggak awet-awet banget. Gue setuju. iPhone X ini agak lebih cepat panas. Oke, gue setuju. Nah, tapi selebihnya, anjir, ini adalah sebuah mahakarya produk Apple yang menurut gue udah jadi legendaris. Nah, jadi gini, sekarang kita udah mulai masuk ke hitung-hitungan ya, bahwa kenapa iPhone X ini masuk ke rekomendasi gue dan kenapa menurut gue iPhone ini nih worth it parah untuk dibeli di tahun 2022 dan seterusnya. Sekarang gini, lu punya budget mampu buat beli iPhone X ya. Coba lu ibahin, contohnya kayak beli iPhone di atas sini. Kalau lu mampu beli iPhone X yang resmi iBox, otomatis lu bisa upgrade ya. Lu bisa upgrade model. Kalau gua ambil contoh. Mana coy? Anjir. Berat banget coy. Gila, ternyata diplastikin kresek ini berat juga. Contoh kayak misalnya lu beli, anjir, tuh harus hati-hati nih, berat coy, pelan-pelan. Anjay, layar poni soalnya, layar si Pukima Dynamic Island ya. Gua baru beli 4 biji iPhone 14 Pro. Tahu deh mau gue kontenin apa. Kalau pelan-pelan. Tahu berat. Berat. Banting belah. Oke. Kalau seandainya lo mampu beli iPhone X yang versi resmi Indonesia, otomatis harganya sedikit lebih mahal dan bisa jadi lo nambah dikit atau lo cari yang batangan, cari yang agak-agak kurang mulus, lo bisa dapat seri di atas ya. Contoh kayak iPhone XR. Nah, kalau seandainya lo seperti itu tipikal ya, lo nggak terlalu peduli sama yang resmi, itu sah saja. Worth it aja kalau lo udah tahu resikonya. Tapi iPhone yang macam nih, yang non resmi Indonesia, sangat-sangat tidak nyaman sekali dipakai di negara tercinta kita yang satu ini ya. Di bumi pertiwi ini, kalau lu pakai HP non resmi itu kayak gimana gitu. Nah, jadi gini, tapi lu malah pilih iPhone X. Nah, ini nih. Kan lu mampu nih beli iPhone X iBox, otomatis
tinggal geser sedikit lah duit lu dapat yang di atasnya, cuman nggak resmi ya. Jadi yang non resmi Indo, tapi lu dapat iPhone XR. Jadi kalau pertanyaannya lu disuruh pilih dengan budget yang mampu nih, lu udah mampu beli ini, otomatis lu mampu beli ini, lu bakal pilih mana? Coba deh tulis di kolom komentar. Tapi langsung gue jawab aja deh. Kalau seandainya lu butuh spek ya, antara duit sama spek, pokoknya value-nya, gue lebih saranin lu beli yang non resmi, yang speknya, yang model tipenya lebih terbaru dibandingkan iPhone yang lagi kita bicarain ini ya. Tapi balik lagi, untuk penggunaan normal, contohnya kayak lu pakai HP daily, kadang cuma buka Instagram, kadang lu cuma buka kayak balas-balas chat, baca-baca berita, nonton YouTube sesekali ya, buka-buka TikTok tipis-tipis. Nah, nggak usah lu lah beli-beli yang non resmi begini, lu pilih yang resmi iBox atau resmi Indonesia, terserah lah. Karena kenapa? Value-nya banyak banget. Contoh, ini jarang banget orang pada tahu ya. Lu misalnya beli iPhone XR, harganya ini misal ya, bukan harga pasti. Misalnya lu beli iPhone XR, harganya itu 2 juta ya, 2 juta. Ini misal ya, lu nanti bully gua lagi iPhone XR kok 2 juta. Ini contoh doang. iPhone XR lu beli harganya 2 juta yang non resmi. Dan temen lu beli iPhone X yang resmi Indonesia harganya 2 juta juga ya. Jadi sama-sama nih. Ini udah ngomongin bukan worth it-an spek to spek ya, tapi untuk dari segi value-nya ya, untuk dari sisi pemakaian, habis itu kita trade-in lagi. Temen lu beli iPhone XR misalnya 2 juta, temen lu beli iPhone X iBox 2 juta juga harganya sama. Coba deh lu pakai sekitar 6 bulan atau setahun. Lu tunggu sampai setahun pemakaian mungkin baru mau upgrade HP lagi yang lain, otomatis ini lu jual ya kan. Temen lu juga ikutan jual dong. Lu jual iPhone XR lu beli 2 juta, kalau dijual lagi itu bisa selisih turun yang cukup signifikan. Dari lu beli harga 2 juta, paling kalau dijual aku sekitar 1,6, 1,5 juta. Penurunannya sesignifikan itu. Oke? Nah, lu udah dapet kan maksud gue? Sedangkan teman lu yang beli iPhone X resmi Indonesia, itu kalau dijual kemungkinan lakunya 1,8 juta, 1,9 jutaan. Ya, sekitar segitulah perbandingan harga. Jadi, untuk dari sisi value-nya, kalau iPhone resmi Indonesia dijual lagi tuh harganya jauh lebih maknyus. Nah, jadi lu tuh itu bukan sekedar harga jual aja, men. Jadi misalnya kayak lu make setahun, depresiasi penurunan harga HP-nya tuh nggak terjun bebas. Tapi kalau lu beli yang non resmi itu lu belinya berapa, lu dijual tuh terjun harganya. Gue kasih tahu kenapa. Kalau lu masih nggak percaya, gue kasih tahu kenapa. Karena IMEI itu serem cuy. Jadi jawabannya sesimpel itu ya. Jadi karena orang takut, demand-nya tinggi banget masalah takut-takutan sama IMEI, makanya harga yang non resmi itu begitu dijual melonjak turun gitu. Jadi untuk value-nya resmi tetap yang terbaik. Nah, tapi balik lagi, kalau bukan yang butuh spek to spek banget antara lu keluarin duit, dapetnya speknya gimana sih, kayak kurang gitu dengan duit sekian. Nah, itu nggak cocok, men. Oke, sekarang gue kasih tahu lagi. Kenapa malah gue rekomendasiin iPhone X yang paling manusiawi di tahun 2022 dan seterusnya. Sekarang gini, kalau lu misalnya punya duit, udah mampu nih buat beli iPhone 7 Plus misalnya, atau iPhone 6s Plus yang resmi iBox, itu nggak worth it dan udah nggak manusiawi. Kenapa? Karena, nih lo bisa lihat nih, kombinasi layar poni. Di atas layar poni sekarang ada Shipukima Dynamic Island, yang dimana, which is literally untuk pemakaian 2 tahun, setahunan 2 tahun ke depan, bakal banyak develop apps yang mengupdate sistem aplikasi mereka jadi lebih terbarukan, jadi mengikuti protokol yang baru dari iOS yang baru. Nah, sedangkan kalau lu seandainya sekarang sanggup beli iPhone 6s Plus yang iBox, iPhone 7 Plus yang iBox, udahlah, tabung sedikit lagi, lu beli minimal iPhone X. Minimal. Kenapa gue bilang di awal video salah satu varian yang paling manusiawi untuk dibeli? Karena untuk pemakaian jangka panjang, iOS-nya support sama iOS 16, otomatis ada apps-apps yang baru lu tetap bisa download, dan lebih fitment apps-nya tuh jauh lebih pas ketimbang HP layar non-poni. Jadi nanti ke depannya, dalam beberapa tahun ke depan, apps-apps iPhone yang benar-benar setahun 2 tahun ke depan itu lebih support ke layar-layar yang poni-ponian dan model-model Dynamic Island.
ketimbang iPhone yang masih ada home button ya. Jadi bakal banyak bug, bakal kayak kurang fitnya tuh, kayak kurang pas. Kadang aplikasi itu kalau dijalanin kayak nggak fit to ratio screen-nya tuh kayak kurang pas, kayak kurang klop. Karena wajar, ini adalah jadi standarisasi paling mentok untuk iPhone generasi beberapa tahun ke depan. Kan kita bisa lihat tuh dari iPhone seri 14, mereka tetap mempertahankan ada poni-ponian. Jadi, pemakaian jangka panjang karena screen to ratio-nya menggunakan layar poni, ini adalah salah satu iPhone paling mentok, paling manusiawi yang bisa lo beli tahun 2022 dan seterusnya. Kalau di bawah ini, saran gue nabung aja dulu, baru beli iPhone, baru upgrade iPhone. Atau dari Android, kalau lu sekarang lagi pakai Android, pengen nyoba-nyoba iPhone, saran gue kalau iPhone-nya non-poni, udah jangan beli. Jangan beli, karena sekarang ya iOS 16 tuh udah gila-gilaan. Jadi takutnya untuk pemakaian setahun, 2 tahun, lu nggak bakal betah makainya. Nah, jadi lu udah ngerti kan maksud gue? Kalau di atas ini, kalau lu yang butuh spek to spek, yang resmi Indo tuh nggak worth it. Cuman kalau lu yang orang nggak terlalu peduli banget sama HP, ibaratnya kayak pengen make aja, yang penting gue make, selesai, gue nggak gitu amat sama HP gitu, gue nggak intens banget pakai HP, dan ketika lu pengen jual lagi harganya nggak jatuh, resmi iBox berbicara, lebih worth it. Dan jujur ya, nih kalau lu tanya ke gue, iPhone iBox itu, iPhone 10 iBox itu enak men. Banyak yang bilang HP-nya panas dan ya buat ngegame kurang enak. Sebenarnya balik lagi, lu seharusnya udah ngerti spek yang ada di iPhone 10 ini, lu udah tahu skor Antutunya berapa. Seharusnya lu udah sadar akan hal itu. Dan kalau lu tanya baterainya boros, iya coba lu lihat lagi men, harganya ini nggak ngotak. Kalau lu seandainya pengen bandingkan dengan iPhone yang terbaru, ini harganya berkali-kali lipat lebih murah. Jadi menurut gue udah wajar masuk ke yang dimana ini kayak kurang tangguh, kurang perkasa, karena harganya udah merakyat harga iPhone 10 yang satu ini. Dan ya kayak HP ini memang banyak sisi jeleknya yang bisa kita bully. Cuman balik lagi, kalau sekiranya lu ada duit, bisa beli iPhone 7 Plus, bisa beli iPhone 6s Plus, atau seri-seri 7, seri-seri 8. Udahlah, nabung sedikit lagi, ini lebih memanusiakan manusia, lebih manusiawi lah intinya. Karena untuk beberapa tahun ke depan lu masih bisa pakai apps-apps yang bakal banyak updatean, dan lu cukup lancar pakai iPhone 10 yang satu ini. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue mengenai iPhone, salah satu iPhone resmi Indonesia paling layak untuk dibeli menurut gue jatuh ke seri iPhone 10. Gue yakin kalau lo ada yang kurang setuju sama video gue, lo tulis aja di kolom komentar. Apapun yang lo denger ini berdasarkan opini pribadi gue, jadi wajar banget kalau banyak perbedaan pendapat. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.